Gadis ini baru saja melarikan diri dari pernikahannya, dia langsung mengalami kecelakaan mobil. Tiba-tiba, sebuah sepeda motor besar datang bergegas. Sepeda motor melindas gaun pengantin. 2 orang jatuh ke tanah. Lihat pria itu tidak bergerak. Dia dengan cepat memeriksa kondisinya. Anda mau mati? Anda baru yang mau mati. Mengemudi begitu cepat. Apakah Anda sadar akan keselamatan lalu lintas? Apakah Anda gila, berjalan di jalan berpakaian seperti ini? Jika Anda menabrak seseorang jadi Anda akan menikahi orang itu ya? Anda pikir pintar sekali Anda ingin menikah dengan saya juga. Berpikir menikah denganku, ilusi. Pria yang tidak ingin berdebat dengan Zhou Feng. Tapi HP-nya rusak. Sepeda motor juga tidak mau hidup. Dia hanya bisa berjalan dengan sepeda motor. Apakah Anda telah lapar? Ais. Bantu saya mendorong sepeda motor, saya mengundang Anda untuk makan malam. Jadi mereka berdua mendorong sepeda motor bersama-sama sampai malam. Mereka juga pergi ke warung makan dan minum banyak alkohol. Dia menangis dan memberitahu pria yang duduk di seberangnya. Hari ini adalah hari pemotretan pernikahan. Dia menemukan pacarnya selama 6 tahun. Ada kekasih lain di luar. Setelah pria itu menghiburnya dan hendak pergi. Tapi dia tidak berhenti khawatir tentang keselamatannya. Dia hanya bisa membawanya ke satu-satunya hotel di kota. Tapi hanya ada 1 kamar terakhir yang tersisa. Dia membawanya ke tempat tidur. Dan dia tidur di lorong. Pada hari kedua pria itu membantunya menyiapkan pakaian dan telepon. Mereka berdua meninggalkan motel. Tanpa diduga, setelah pergi, mereka diperhatikan oleh polisi. Apakah kalian berdua saling mengenal? Kenal, bukan kenal. Keduanya dibawa ke kantor polisi. Tunangan Zhou Feng juga datang. Ternyata dia melaporkan ke polisi tentang hilangnya tunangannya. Setelah menjelaskan kesalahpahaman, semua orang meninggalkan departemen kepolisian. Pria bajingan ini menempel padanya. Pada saat itu, sahabatnya juga muncul. Dia bergegas untuk memukul tunangan sahabatnya. Ambil batu bata dan usir dia. Zhou Feng ingin membayar pria itu untuk pakaian dan telepon. Tapi dia tidak terima. Pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Awalnya, mereka tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bertemu lagi. Tanpa diduga, Zhou Feng baru saja kembali ke negaranya ketika dia digugat oleh pria itu. Dia meninggalkan pernikahannya dan kembali ke negaranya tapi menemukan perusahaannya dirampok. Menelepon mantannya tetapi tidak ada yang mengangkat telepon. Dia hanya bisa pulang rumahnya dulu. Tidak menyangka rumahnya akan penuh dengan kekacauan. Semua barang berharga telah dipindahkan. Sahabatnya datang untuk berkonsultasi dengan pengacara. Baru tahu bahwa orang pria dari 3 tahun yang lalu telah mulai memindahkan aset di bawah investasi nominal. Semua dokumen juga ditandatangani oleh Zhou Feng. Hasil gugatan tidak akan begitu idealis. Secara moral Anda bisa menyalahkannya. Tapi secara hukum, dia sah dalam segala hal. Setelah itu bencana datang pada saat yang sama. Dia baru saja tiba di perusahaan, dia menerima surat dari pengacaranya. Dia dituduh mencuri ide. Harus mengkompensasi hampir 7 miliar. Ini adalah surat dari kantor pengacara yang dia temui pagi ini. Zhou Feng memanggil pengacara untuk menanyakan masalah ini. Dia mengetahui bahwa orang yang menuduhnya adalah perusahaan Fan Pong. Dan ketua perusahaan ini. Dia adalah pria yang dia temui ketika dia melarikan diri dari pernikahan. Dia dan sahabatnya pergi ke pintu perusahaan itu untuk menghentikannya. Menjelaskan bahwa desain itu dibuat oleh mantan pacarnya. Dirinya tidak tahu apa-apa. Keuangan sangat ketat sekarang. Harap berdua bisa berdamai. Tapi Tam Long tidak setuju. Dia bahkan menyalahkannya karena hanya menyangkal tanggung jawab. Dia tidak punya pilihan selain menjual rumah. Dia meminjam di mana-mana untuk melunasi hutangnya. Juga membayar untuk uang telepon. Hari itu, cucu Zhou Feng dipukuli di sekolah. Dia segera pergi ke sekolah untuk menyelesaikannya. Guru menunggu kakaknya datang dan menyelesaikannya bersama. Dia merasa bahwa menemukan kakak laki-laki tidak dapat diandalkan. Gadis kecil itu ingin menelepon orang tuanya datang. Orang tuamu sudah meninggal dan tidak bisa datang. Apakah kamu kakak anak itu? Itu benar, apakah kalian berdua saling kenal? Kenal tidak kenal.
Setelah semuanya terpecahkan, Tong Lem memanggil Zhou Fang untuk tetap di pintu. Dia ingin meminta maaf atas nama adik perempuannya. Dia juga mengeluarkan kartu bank dia. Ini adalah jumlah uang yang Anda bantu terakhir kali. Sudah termasuk uang makan dan akomodasi. Sudah cukup atau belum? Sudah cukup. Saya sudah menghitung berkali-kali dan hanya ada banyak, tidak sedikit kan? Mengapa? Apakah Anda mencoba menipu saya? Iya, benar. Setelah mengenal Anda, banyak pekerjaan saya telah rusak. Kebetulan sekali, saya juga. Selamat tinggal, tidak sampai jumpa lagi. Dia dipaksa oleh orang tuanya untuk mencari kekasih. Bertemu lebih dari 100 pria. Tanpa diduga, semua orang yang datang sangat aneh. Saya tidak mengerti. Hanya kurang seorang pria. Hai sayang, jangan khawatir. Jangan salah paham denganku seperti ini. Aku sebenarnya sangat jantan. Sementara dia tidak yakin apa yang harus dilakukan. Tong Lem tiba-tiba muncul. Zhou Fang mengira dia datang untuk menertawakannya. Karena semua yang baru saja terjadi. Dia awalnya bermaksud pergi dengan Tong Lem. Ketika mereka sedang berbicara, diam-diam difoto oleh seorang detektif di sebelahnya. Kabar ini diteruskan ke pacar Tong Lem. Setelah mengetahui bahwa Zhou Fang adalah perancangnya, Luna segera bertemu dengannya. Saya harap saya bisa mendesainnya pakaian karpet merah. Dia sedikit curiga, tapi juga tidak banyak mikir. Dia mengikuti permintaan Luna untuk membuat sketsa konsep. Dia begadang beberapa malam dan akhirnya pekerjaannya keluar. Ketika dia membawa pakaiannya untuk dicoba Luna, Tong Lem juga di sana. Luna melihat jubah dan mulai meneliti. Mengatakan kualitasnya terlalu buruk untuknya. Baru sekarang Zhou Fang tahu bahwa dia sedang diolok-olok. Dia melemparkan gaunnya ke tanah. Tapi juga tidak marah. Jika desain membuat pelanggan tidak senang, itu salah saya. 10 hari masih tersedia. Saya berjanji untuk membuat Anda puas. Jika 10 hari kemudian, saya masih belum puas. Tong Lem ingin mendamaikan mereka berdua. Jika masih belum puas, saya pribadi akan mendesain untuk Luna. Zhou Fang tahu bahwa Luna sengaja ingin membuatnya merasa canggung. Tapi dia tidak ingin mendengar hinaan siapapun. Dia ingin membuktikan dirinya. Beberapa hari kemudian, Zhou Fang membawa pakaian yang telah diperbaiki. Dalam menghadapi kritik wanita itu, dia bahkan berterima kasih padanya. Terima kasih telah memberiku pelajaran. Sejak saat itu, tidak peduli seberapa kaya pelanggan. Seharusnya aku juga tidak boleh tidak peduli. Sebaliknya, saya harus menawarkan keahlian dan ketekunan. Saya mohon diri. Apakah Anda menyukai saya? Saya mencintai Anda. Apakah kamu bodoh? Kamu baru bodoh. Aku menyukainya, jadi apa? Juga tidak mewakili apapun tetapi tidak mewakili saya juga. Juga tidak mewakili cinta. Aku juga tidak membodohimu. Apakah kamu on? Zhou Fang merasa dia punya pacar. Tapi masih mengatakan dia menyukainya, dia pasti orang bajingan. Tong Lem menjelaskan bahwa keduanya hanyalah kemitraan. Hanya untuk kebaikan bersama. Jelas Zhou Fang tidak percaya kata-kata seperti itu. Tapi detak jantungnya juga berdetak sedikit lebih cepat. Keesokan harinya dia pindah ke rumah sewa baru. Tiba-tiba menerima telepon dari adik perempuan Tong Lem. Setelah mengetahui bahwa ruangan ini milik Tong Lem, dia merasa sedang dipermainkan. Bagaimana mungkin kamar yang bagus bisa disewa dengan harga semurah itu? Dia marah dan ingin kembalikan kamar. Saudari, apakah Anda di sini dalam posisi yang kurang menguntungkan atau saya? Kamu kehilangan uang. Tapi aku kehilangan Egi. Berapa Egi Anda untuk saya ganti rugi? Kamu tidak bisa membayar. Sudah cukup. Mengatakan tidak memecahkan masalah, dia hanya bisa pulang dengan marah. Keesokan harinya Zhou Fang mengirim barang untuk cucunya. Setelah bertemu lagi dengan Tong Lem, dia juga mau bersama dengan Zhou Feng menjelaskan. Biarkan sopir taksi pergi. Tanpa diduga, Zhou Feng merekam pembalasan. Meskipun dia berjalan pulang, dia pun tidak masuk ke mobilnya. Tong Lem hanya menjalankan mobil sebentar, lalu kehabisan bensin. Zhou Fang juga mengambil kesempatan untuk menertawakannya.
Penampilan dari luar terlihat sangat kaya seperti itu. Motor modern seperti itu. Habis bensin. 10.000 sudah cukup atau belum? Memegang dengan erat ya, jangan biarkan jatuh. Ketika mereka sedang menunggu mobil, tiba-tiba hujan turun. Tong Lem melepas jaket untuk Su Fang. Ambil kesempatan ini untuk memeluknya. Udara semakin panas. Melihat orang pria di depannya, dia tiba-tiba tidak ingin mendorongnya pergi. Setelah kembali ke rumah, Tong Lem masuk angin. Adik perempuannya juga mengambil kesempatan ini untuk membantu mereka.